Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Na'am ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Khulasatul Fawaid wal Qawaid min Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Yang kali ini kita masuk hadis yang ke-24 ya. Nah, seperti biasa kita akan mendengarkan suara Ustadz Reza dalam membaca. Mohon. Kenapa? Oh, iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wal musannifu al-hadithur rabi'u wal 'ishrun. An Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalik min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatuhu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslimun. Ya. Lanjut, Sir. Lughatul hadithi Atau dulu ya, kita terjemahkan dulu saja. Al-hadithur rabi'a wal 'ishrun. Hadis ke-24. Al-hadithur rabi'u wal 'ishrun. Hadis ke-24. An Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu an, dari Abu Dzar al-Ghifari. Siapa nama asli Abu Dzar al-Ghifari? Ada yang tahu? Abu Dzar. Nama aslinya antum mikir itu karena pernah tahu atau enggak pernah tahu sama sekali?
Abu Dzar Jundub bin Junada. Ya, nama Abu Dzar adalah Jundub bin Junada Al-Ghifari. Ini nisbat kepada kabilahnya, ya, Bani Ghifar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam meriwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Berarti ini hadis qudsi. Annahu qala, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharramah, dan aku menjadikannya di antara kalian sebagai perkara yang terlarang. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat kezaliman. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Setiap kalian itu dhal. Apa itu dhal? Sesat. Dhal, tersesat, ya. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku telah berikan hidayah kepadanya. Jadi di sini kullukum dhalun illa man hadaituhu itu menunjukkan bahwa hakikatnya makhluk tidak akan keluar dari keadaan ketersesatan ini kecuali yang Allah berikan hidayah. Ya, jadi nggak ada orang itu yang keluar dari kesesatan itu secara mandiri, itu nggak ada. Mesti apa? Orang itu mendapat hidayah dari Allah sehingga dia dijauhkan dari kesesatan. Ya, karena dikatakan di sini kullukum, tiap-tiap kalian, dhalun, dalam keadaan tersesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku, aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, tiap-tiap kalian itu lapar kecuali orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka hendaklah kalian meminta makan kepadaku, aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya tiap-tiap kalian itu adalah orang yang telanjang. Illa man kasaituhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian telah melakukan kesalahan di malam dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah yang mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka hendaklah kalian meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuni untuk kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak akan bisa memberikan kemudorotan sehingga engkau memudoritiku, dan kalian tidak akan bisa memberikan kemanfaatan sehingga kalian memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wa hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau seandainya orang yang hidup di awal generasi kalian dan akhir generasi kalian, dan manusia di antara kalian maupun jin di antara kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka itu di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, maksudnya di sini adalah kalau seluruh makhluk itu memiliki hati yang kualitasnya seperti hati orang yang paling bertakwa kepada Allah, seperti Nabi misalnya gitu ya. Mazada dzalika fi mulki syai'ah, maka tidak akan bertambah dengan sebab itu di dalam kerajaanku sedikit pun. Jadi nggak ada pengaruhnya. Ketaatan hamba atau seluruh hamba itu taat kepada Allah, menjadi hamba yang paling bertakwa kepada Allah, ini tidak memberikan pengaruh apa-apa pada pertambahan kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala.
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya generasi pertama kalian dan akhir kalian serta manusia dan jin kalian kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semuanya itu berada hatinya itu dalam keadaan seperti hati orang yang paling buruk di antara kalian. Misalnya hatinya iblis gitu ya. Semua makhluk itu memiliki hati seperti hati iblis. Mana qasadzalika min mulki syai'a, maka hal ini tidak mengurangi daripada kerajaanku sedikit pun. Jadi sama sekali tidak memberikan pengaruh kepada kekuasaan Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya generasi pertama dan akhir kalian dari kalangan manusia dan jin di antara kalian, semuanya itu berdiri fi sa'idin wahid, di dataran satu, di dataran yang satu. Semua makhluk yang pernah Allah Ta'ala ciptakan mulai dari awal sampai akhir, semuanya dikumpulkan pada satu dataran, satu tempat. Kemudian fasa'aluni, mereka semuanya meminta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, maka aku memberikan kepada tiap-tiap makhluk itu apa yang dia minta. Entah dia minta satu permintaan atau bermacam-macam permintaan gitu ya. Allah berikan satu demi satu dari tiap-tiap makhluk yang meminta ini. Maka kata Allah, mana qasadzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Tidaklah mengurangi hal itu dari apa yang ada di sisiku kecuali sebagaimana berkurangnya jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan. Jadi jarum itu mengurangi air laut dengan adanya air yang menempel di jarum tersebut ketika dimasukkan ke dalam lautan. Artinya apa di sini? Artinya sangat tidak memberikan pengaruh apapun gitu ya kepada pengurangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa perbendaharaan yang Allah taala miliki. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian itu aku menjaganya untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha. Kemudian aku memenuhi untuk kalian atas amal-amal kalian tersebut dengan pahala. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa yang mendapati pada dirinya itu ada kebaikan, maka hendaklah dia bertahmid kepada Allah, yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Dan siapa yang mendapati selain daripada kebaikan itu, maksudnya adalah mendapati dirinya ada keburukan, maka janganlah dia mencela kecuali pada dirinya sendiri. Naam, lughatul hadits. Lughatul hadithi. Al-kalimatu haramtu zulma ala nafsi, ay la yaqa'u minni az-zulma ta'alaitu wa taqdisatu ma'aqu la yaqa'u minni az-zulmu ta'alaitu wa taqaddastu ma'a qudrati 'ala zulmi fastahduni ay atlubu minni al-hidayata istaksuni ay atlubu minni al-kisaa. Ini yang tepat utlubu minni al-kisaa. Utlubu minni al-hidayata istaksuni ay utlubu minni al-kisaa wastaghfiruni ay utlubu minni al-maghfirata fal alifu was-sinu wat-ta'u fil ghalib kulluha ta'ti fil ghalibi kulliha ta'ti bi ma'na at-talab. Sa'idun wahidun ay ardun wahidatun. Al-mukhitu al-ibratu. Al-mikhyatu al-ibratu. Arin ay muftaqirun lilibasin. Kemana ini? Sini. Lanjut. Sebentar. Lughatul hadits. Cuma segini lughatul.
haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Maksudnya maknanya adalah la yaqa'u minni az-zulmu ta'alaitu wa taqaddastu ma'a qudrati ala zulmi. Jadi tidak terjadi pada diriku kezaliman, ya. Maha tinggi dan maha suci aku bersamaan dengan kemampuanku untuk berbuat kezaliman. Ya, jadi apakah Allah mampu berbuat zalim? Iya, mampu. Tapi Allah tidak berbuat zalim. Allah mengharamkan kezaliman itu untuk dirinya sendiri. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab makhluknya, mengadab hambanya, berarti azab ini didasari kezaliman atau bukan? Tidak didasari oleh kezaliman. Tapi didasari oleh keadilan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan muamalah dengan makhluknya itu selalu berkisar antara dua perkara. Didasari oleh keadilan atau didasari oleh rasa kasih sayang dan pemberian karunia. Ya, tidak pernah Allah melakukan kezaliman. Jadi kalau ada seseorang misalnya dia ditimpa musibah atau dia merasakan ada azab atau penderitaan, maka hakikatnya ketika Allah memberikan hal ini yaduru ala amrayn ini selalu berkisar pada dua hal ini. Kalau tidak itu sebagai bentuk keadilan Allah ditegakkan kepada hamba itu, kepada kita yang mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan tersebut, mungkin karena penyebabnya ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan sehingga Allah memberikan sedikit musibah itu untuk kita merasakan dari akibat dosa yang telah kita lakukan, sehingga kita kemudian ada kesadaran untuk bertobat. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, kan gitu ya. Dalam Al-Qur'an itu Allah ketika menimpakan sebagian azabnya kepada manusia itu karena apa? Ulah tangan mereka, perbuatan maksiat mereka, itu liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar supaya Allah itu menjadikan mereka merasakan sebagian dari akibat yang mereka perbuat berupa kemaksiatan, agar supaya mereka berpikir, agar mereka supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang sebagian orang itu dia akan bertaubat dari dosa dan kesalahannya ketika diingatkan melalui adanya muncul akibat dari dosa tersebut. Misalnya orang itu akan berhenti merokok. Terkadang itu bukan karena sebab adanya dalil yang sampai kepada dia, tapi terkadang dia berhenti merokok karena Allah menjadikan dia merasakan akibat dari merokoknya tersebut. Dari merokok itu kemudian paru-parunya mulai rusak misal gitu. Nah kalau dia merasakan paru-paru yang rusak itu, barulah dia berhenti merokok. Bahkan mungkin dia bertobat dari merokok. Kenapa? Karena Allah memberikan sebagian dari akibat yang kemudian dia rasakan karena sebab dosa yang dilakukannya. Dan ini tentu sebuah keadilan. Ya, sebuah apa? Bentuk keadilan. Apalagi terkadang di situ akan menimbulkan kebaikan dan maslahat untuk sang hamba itu untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak pernah menzalimi makhluknya sama sekali. Namun terkadang karena pendeknya pengetahuan sang makhluk atau terlalu tergesa-gesa ya hamba itu dalam menyimpulkan suatu kesimpulan, sehingga ketika dia misalnya mendapatkan musibah, kesulitan dan semacamnya, dia langsung menyalahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menakdirkannya. Ya, sampai dia terkadang mengatakan, "Ya Allah, saya ini kan selalu taat kepadamu, kok terus kemudian apa? Kamu kasih musibah seperti ini." Nah ini. Seakan-akan Allah nggak adil ini. Masa saya sudah berkali-kali sujud kok malah dikasih musibah seperti ini, kan begitu. Padahal kalau seandainya dia mulai mencoba untuk merenungi apa yang menjadi ujian Allah Subhanahu wa taala yang menimpanya, maka dia justru akan mendapatkan apa? Mendapatkan kesimpulan yang lebih baik. Fastahduni, fastahduni. Ai utlubu minni al-hidayah. Utlubu mintalah oleh kalian minni dariku al-hidayah, petunjuk. Kemudian istaksuni ai utlubu minni al-kisah, yaitu mintalah kalian dariku
pakaian. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat berdasarkan hadis qudsi ini, itu selayaknya kita mohon kepada Allah itu permintaan apa saja yang kita butuhkan. Ya. Sampai pun pada perkara-perkara yang remeh. Oleh karena itu Ibnu Rajab mengatakan wa fil hadithi dalilun ala anna Allah yuhibbu an yas'alahu al-ibad jami' masalih dinihim wa dunyahum min at-ta'ami wasyarabi wal kiswati wa ghairi dhalik kama yas'alunahu al-hidayah wal maghfirah. Wa fil hadithi liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'alahu shis'a na'lihi idzan qata'a. Jadi Ibnu Rajab mengatakan, dan di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwasanya Allah itu mencintai hamba-hambanya, itu meminta kepadanya jami' masalih dinihim wa dunyahum, meminta semua kebaikan-kebaikan atau kemaslahatan-kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia mereka maupun agama mereka. Ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah itu kita minta segala apapun yang kita butuhkan, baik untuk agama kita maupun untuk dunia kita. Ya, seperti kata beliau minat ta'ami wasyarabi wal kiswati wa ghairi dzalik, seperti makanan, minuman, pakaian dan yang lain-lain. Kama yas'alunahul hidayah wal maghfirah, sebagaimana mereka meminta kepada Allah al-hidayah, petunjuk dan ampunan. Dan di dalam hadis itu Nabi mengatakan, hendaklah salah seorang di antara kalian itu benar-benar meminta kepada Rabb-nya hajatnya semuanya. Ya, sampai dia meminta kepada Allah itu tali sandalnya ketika terputus. Jadi sampai kebutuhan yang kecil sekalipun, yang ringan sekalipun, yang mungkin kita bisa memenuhinya dengan tanpa kita minta pertolongan pada Allah gitu ya, itu tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah senang dengan hal itu. Ya. Kadang-kadang kan kita berpikir, kita merasa malu, ya Allah masa cuman ya misalnya cuman nggak bisa makan atau kehabisan beras saja minta sama Allah SWT kan gitu. Kan bisa saja saya usaha apa sehingga saya bisa beli beras kan gitu. Nah, padahal ketika kita berdoa, ya Allah beras saya habis, ya Allah berikan saya beras misal gitu, itu Allah menyukainya, Allah mencintai. Sampai Nabi memberikan contoh itu, sampai seorang hamba itu minta kepada Allah tali sandalnya ketika putus. Minta tali sandal. Kalau di masa sekarang itu kan kalau sudah terputus sandal berarti sudah dibuang saja sandalnya kan begitu. Berarti minta sandal yang baru. Tapi ini sebagai gambaran bahwa seorang hamba itu selayaknya terus menggantungkan kebutuhannya kepada Allah sampai hal-hal yang remeh, sampai hal-hal yang kecil. Dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwa kana ba'dus salaf yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijihi. Jadi sebagian salaf itu minta kepada Allah dalam sholatnya atau dalam doanya itu segala hajat keperluannya. Hatta milha ajinihi, sampai dia minta garam dapur, garam untuk adonan rotinya. Ya, wa alfa syatihi, dan minta rumput untuk makan kambingnya. Itu diminta kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa tiap-tiap kita ini selayaknya untuk selalu minta kepada Allah dalam hal apapun, yang kecil maupun yang besar, ya. Dan tidak perlu malu untuk meminta kepada Allah itu dengan permintaan yang sifatnya terperinci, karena digambarkan di sini oleh Nabi SAW perkara yang ringan, perkara yang hajatnya itu kecil yang gitu ya. Tapi ditentukan oleh Nabi sampai orang itu minta garam adonan tepung rotinya atau minta rumput buat kambingnya. Itu kan perincian kan gitu ya. Penyebutan secara terperinci. Tapi ini perkara yang kecil. Lah apalagi perkara yang besar. Ini urusan dunia ya. Kita misal bicara mengenai urusan dunia. Sehingga kalau orang misalnya dia berdoa, ya Allah berikan saya 20 miliar rupiah di tahun ini misal gitu. Itu tidak ada masalah. Gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang kecil dirinci sama Nabi di sini. Minta, ya Allah tali sandal saya putus, ya Allah berikan tali sandal yang baru. Itu kan kecil ya, sesuatu yang remeh, tapi diminta kepada Allah SWT oleh sebagian para salaf. Lah apalagi masalah dunia yang lebih besar. Dan tidak mengapa untuk menyebutkan apa yang diminta, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah.
Nah, kemudian ya, wastaghfiruni, dan hendaklah kalian minta ampun kepadaku, ai utlubu minni al-maghfirata, yaitu mintalah dariku ampunan. Fal alifu wassinu watta fil ghalib kulliha ta'ti bi ma'na talab. Jadi alif, sin dan ta ini ya dari kata istaghfara ini ya, wastaghfiruni. Ada huruf sin, huruf alif ya. Kemudian sin, kemudian ta. Istaghfara, istaks apa namanya? Istaksa yastaksi kan gitu ya. Istahda yastahdi. Nah, ini bentuk apa? At-talab ya. Bentuk minta, permintaan. Ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf seperti itu. Sa'idun wahid ay bima'na ay ardun wahidatun, dari bumi, daratan yang satu. Al-mikhyatu al-ibratu, jarum. Arin ay muftakirun lil libas, yaitu orang yang butuh pakaian ya, maksudnya orang yang bertelanjang. Nah, selanjutnya fawaid mustamatun minal haditsir rabi' wal 20. Fawaidu mustamatun minal haditsir rabi' wal 20. Awalan al-haditsu dalilun ala azama jaramaz zulmi. Ala azami jaramaz zulmi. Ya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Wa dzalika ala azmi jurmiz zulmi ya. Nah, ala azmi jurmiz zulmi. Iya. Inni haramtu zulma ala nafsi wa dzalika likamali adlihi. Wa zulmu bin nisbati lil makhluqi ala naw'aini. Zulmul 'abdi li nafsihi wa dzalika bisyirki wa sairil ma'asi zulmu li ghairihi. Iya. Jadi yang pertama ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini sebagai dalil atas besarnya kejahatan kezaliman. Apa makna az-zulmu? Az-zulmu itu wad'u syai' ala ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa dzalika likamali adlihi, dan yang demikian itu menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah. Ya, jadi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya. Nah, sebaliknya berarti Allah itu berlaku adil. Ya. Dan adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian az-zulmu binisbati lil makhluk ala naw'aini. Jadi kezaliman jika disandarkan kepada makhluk dalam hal ini yang mengerjakan kezaliman itu gitu ya. Ala naw'aini, itu ada dua jenisnya, ada dua bentuknya. Yang pertama adalah zulmul 'abdi li nafsihi, kezaliman seorang hamba kepada dirinya. Wa dzalika bisyirki, yang demikian itu adalah bentuk kesyirikan, wasairil ma'asi, dan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Kenapa dikatakan di sini berbuat kezaliman kepada dirinya sendiri, bukan berbuat zalim kepada Allah? Ya. Karena hakikatnya seorang hamba ketika dia melakukan suatu pelanggaran, suatu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti sang hamba itu telah merugikan dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri. Dan Allah sama sekali tidak terpengaruh dengan kezaliman hambanya. Ya. Sehingga tidak tepat kalau misalnya seseorang mengatakan zulmul 'abdi lillah, kezaliman seorang hamba kepada Allah. Ini enggak tepat. Kenapa? Karena Allah tidak sama sekali merasa rugi dengan kezaliman sang hamba itu. Yang tepat adalah zulmul 'abdi li nafsihi. Ya, seorang hamba menzalimi dirinya sendiri. Karena kerugian zalim itu akan kembali kepada diri sang hamba yang mengerjakannya. Wa dzalika bisyirki, yang demikian dengan melakukan kesyirikan dan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian zulmun li ghairihi, perbuatan zalim kepada pihak yang lain selainnya, yaitu kepada makhluk. Jadi perbuatan aniaya ya, entah mengambil harta tanpa hak dari harta orang lain, atau merusak kehormatan mereka, atau kemudian melakukan perbuatan penganiayaan, pembunuhan dan semacamnya. Ini zulmun li ghairihi. Dan kedua-duanya diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Allah telah mengharamkan kezaliman untuk dirinya sendiri dan Allah mengharamkannya untuk sesama makhluk. Sehingga fala tadzalamu, jangan kalian saling berbuat kezaliman. Dan berkaitan dengan kezaliman ini, Nabi SAW mengatakan iyyakum wadzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian kezaliman karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan bagi kehidupan manusia di hari kiamat. Dan zalim, terutama zalim yang dilakukan kepada pihak yang lain, kepada sesama makhluk, ini perkara yang berat. Perkara yang berat karena pasti ditegakkan keadilan oleh Allah SWT di antara hamba yang saling berbuat zalim ini. Berbeda dengan seseorang misalnya berbuat zalim kepada dirinya sendiri, melakukan tindakan aniaya kepada dirinya sendiri, maka di sini keadaannya itu lebih ringan. Kecuali kalau perbuatan zalim kepada dirinya sendiri itu mengenai atau menyinggung hak Allah yang paling primer, yang paling apa? Yang paling mendasar. Apa itu? Yaitu syirik, kekufuran, nifak dan yang semacamnya. Ini sangat berbahaya. Ini akan bisa membuat orang itu keluar dari agama. Adapun kalau sifatnya menzalimi dirinya sendiri, misalnya minum khamr atau berbuat zina atau kemudian melakukan perbuatan dosa yang lainnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan menzalimi pihak-pihak yang lain, kezalimannya itu adalah menganiaya dirinya sendiri, maka keadaannya ya meskipun kita tidak katakan masih diampuni sama Allah, enggak, tapi keadaannya itu sedikit lebih ringan daripada apa? Berbuat zalim kepada yang lain, karena ada peluang untuk mendapat ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berbuat zalim kepada yang lain, maka ini akan ditegakkan apa? Keadilan di antara mereka. Nah, kemudian yang kedua. Thaniyan, al-ibadu kulluhum muftaqiruna lillah jalla wa ala bil hidayati wa yatafawatuna fil iftiqari lidzalika naqul ihdinas siratal mustaqim wa a'zama anwa'il hidayati huwal hidayatu bit talabil ilmi li'annahu bihi tajma'u lahu kulla anwa'il khairi. Ya, al-ibadu kulluhum muftaqiruna lillahi jalla wa ala bil hidayati. Ya, semua hamba-hamba itu sangat fakir, sangat membutuhkan kepada Allah, terutama dalam hal hidayah, ya. Dan mereka bermacam-macam di dalam bentuk iftikor mereka kepada Allah, bentuk merasa butuhnya kepada Allah SWT ini. Lidzalika naqul, oleh karena itulah kita mengatakan, mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Wa a'zamu anwa'il hidayah wal hidayatu li talabil ilmi, dan jenis hidayah yang paling agung adalah hidayah untuk menuntut ilmu. Kenapa? Li'annahu bihi tajma'u lahu kulla anwa'il khair. Karena melalui menuntut ilmu itu akan bisa mengumpulkan bagi orang tersebut segala jenis kebaikan. Jadi kalau seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah, dia memiliki semangat untuk belajar ilmu agama, ada usaha untuk dia menambah pengetahuan agamanya dan memahaminya dengan baik, maka ini adalah tanda bahwa Allah telah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Sebagaimana Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki seorang hamba mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Dan untuk memahami urusan agama tidak bisa hanya berdiam diri, berpangku tangan tanpa ada usaha untuk menuntut ilmu. Ya, karena Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ya, sesungguhnya ilmu itu bisa diperoleh dengan hanya cara belajar. Makanya kita tidak pernah mendapati para salaf, hatta dari kalangan para sahabat sekalipun, yang kemudian tiba-tiba menjadi alim begitu saja. Kita tahu yang namanya salah seorang sahabat Abdullah bin Abbas itu kan mendapat doa dari Nabi, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman kepada agama dan ajarkan ilmu tafsir kepadanya, kan begitu. Tapi kalau kita perhatikan, apakah setelah mendapatkan doa ini Abdullah bin Abbas tidak mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu?
dengan hanya diam berpangku tangan tidak mau usaha untuk menuntut ilmu? Jawabannya tidak. Bahkan Abdullah bin Abbas kala masih muda kala itu ya, ketika para sahabat-sahabat senior masih ada, Abdullah bin Abbas mengajak sebagian kawan-kawannya untuk mendatangi para sahabat senior untuk mengambil hadis dari mereka. Namun banyak dari kalangan mereka, dari kalangan kawan-kawan Abdullah bin Abbas kala itu mengatakan bahwa sahabat-sahabat itu masih banyak di tengah-tengah kita. Nggak usah khawatir. Seakan-akan mereka-mereka ini mau mati besok kan gitu ya. Sehingga Abdullah bin Abbas sangat bersemangat untuk segera mendapat hadis-hadis dari mereka. Namun akhirnya Abdullah bin Abbas meninggalkan mereka ya. Dan sampai di salah satu usaha Abdullah bin Abbas untuk mendapatkan ilmu itu, beliau sempat datang ke salah satu rumah seorang sahabat terkemuka yang kala itu dia niat untuk mendapatkan ilmu tapi tidak ditemui oleh sahabat tersebut karena sahabat tersebut sedang istirahat di dalam rumahnya. Akhirnya dia pun tidur tepat di bawah pintu rumah sahabat tersebut. Sampai berdebu wajahnya kan gitu. Artinya rela menghinakan diri untuk mengambil sebab-sebab untuk meraih ilmu. Meskipun dia sudah didoakan oleh Nabi SAW. Nah ini menunjukkan bahwa orang itu ketika dia mendapatkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki berupa kebaikan, maka dia akan ditakdirkan oleh Allah untuk menempuh sebab-sebab meraih kebaikan itu. Contoh misalnya gini, salah satu tanda bahwa doa Anda itu diterima oleh Allah misalnya. Misal Anda minta apa? Ya Allah berikan saya kekayaan, misal gitu ya. Berikan saya harta yang banyak dan diberkahi, misalnya demikian. Maka ketika Anda berdoa seperti ini kepada Allah SWT, kalau Anda ingin tahu doa Anda dikabulkan atau tidak, Anda perhatikan kondisi Anda kala itu. Kalau kondisi Anda itu kemudian mengambil langkah-langkah sebab-sebab untuk menjadikan diri Anda kaya, entah bekerja yang halal, entah kemudian berusaha untuk mencari peluang-peluang gitu ya, dan seterusnya. Berarti kala itu Anda perlu optimis ya, bahwa doa Anda sedang dikabulkan oleh Allah. Anda sedang berproses kepada apa yang menjadi keinginan Anda ketika Anda minta kepada Allah SWT. Jadi contoh misalnya orang berdoa, ya Allah berikan saya jodoh tahun ini misal gitu ya. Pertemukan saya dengan jodoh saya tahun ini misal gitu. Kemudian Anda mengambil sebab-sebab itu. Misalnya tolong ini biodata saya disebarkan ke Ummahat misalnya. Ini fotonya begini. Saya sedang cari jodoh, ikhtiar untuk cari pasangan hidup. Nah, kalau Anda sudah mengambil langkah itu, Anda di situ sudah yakin sudah bahwa Allah pasti kabulkan permintaan saya. Karena Allah ketika mengabulkan permintaan seorang hamba juga Allah menciptakan sebab untuk ditempuh oleh sang hamba itu untuk sampai kepada apa yang dibutuhkannya gitu. Nah, sama dengan ketika seseorang meminta hidayah. Kalau seseorang dia berdoa minta kepada Allah SWT hidayah, tapi kemudian tidak tergerak untuk berusaha menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa meraih hidayah tersebut, ya maka ini dikhawatirkan, tidak dipastikan tapi dikhawatirkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Karena begini Mas, jadi kenapa kok bahasa tawakal itu tidak meniadakan usaha kan gitu ya. Karena ketika seseorang itu ingin mendapatkan apa yang dia cita-citakan dengan melalui jalan tawakal, maka dia harus memenuhi perkara yang erat kaitannya dengan dua jenis takdir. Takdir apa yang pertama? Takdir kauni. Yang kedua takdir syar'i. Takdir syar'inya kita tawakal kepada Allah. Dalam hati kita berserah diri kepada Allah, kita berdoa minta pertolongan kepada Allah agar diberikan apa yang menjadi cita-cita kita. Nah, kemudian kita wajib memenuhi ketentuan kauni yang sudah Allah tetapkan. Apa itu? Kita diminta, dituntut untuk berusaha mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kalau seseorang memenuhi dua ketentuan takdir ini, fa insya Allah dia akan mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Kalau seseorang memenuhi dua ketentuan takdir ini. Makanya kemudian seseorang kalau dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, maka dia harus memperhatikan bahwa di alam ini ketentuan takdir Allah itu ada dua dan dia harus memenuhinya.
takdir secara syar'i maupun takdir secara kauni. Kemudian yang ketiga, silakan. Salisan al-ibadu kulluhum muftaqiruna li anwa'i rizqi wal fadli minallahi jalla wa ala fit ta'ami wal rizqi wal kiswati wa jami'i masalihid dunya wal akhirah. Iya, al-ibadu kulluhum muftaqiruna li anwa'i rizqi wal fadli minallah. Jadi hamba-hamba itu semuanya itu muftaqirun. Mereka fakir, sangat membutuhkan kepada berbagai macam jenis rezeki dan karunia dari Allah Jalla wa'ala. Baik di dalam makanan, dalam rezeki, pakaian, dan semua kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi dengan sebab inilah kemudian seorang hamba itu meminta kepada Allah semua apa yang menjadi hajat kebutuhannya. Nah, ada sebagian orang kan mereka berpikiran kalau berdoa itu ya mintanya akhirat-akhirat saja kan gitu ya. Atau ada juga yang lupa minta akhiratnya, sibuk minta dunianya kan gitu. Sedangkan Allah itu memuji orang yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Sehingga segala apa yang menjadi hajat keperluannya dunia dan akhirat hendaklah selalu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap memenuhi ketentuan takdir kauni dengan adanya usaha. Seperti misalnya kalau seseorang berdoa, ya Allah berikan aku kemudahan untuk menambah ilmu, berikan aku kemudahan untuk memahami agama, tapi tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak mau mendengarkan kajian-kajian melalui sarana-sarana yang ada. Ya bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang dia minta kan gitu ya. Dia mungkin secara syar'i telah memenuhi berupa minta berdoa kepada Allah, tapi ketika dituntut untuk memenuhi ketentuan kauniyah, dia tidak memenuhinya. Ya. Seperti misalnya seorang wanita, ya Allah saya ingin punya anak, tapi tidak segera mengambil langkah untuk menikah misalnya. Ya, gimana caranya? Anu gitu. Ya. Meskipun kalau Allah menghendaki, ya, kalau Allah menghendaki bisa saja terjadi seperti Maryam. Tapi ini adalah keadaan yang langka, keadaan yang tentunya sebagai perkara yang di luar perkara yang sudah menjadi ketetapan Allah secara umum. Ya. Makanya sampai sebuah pelajaran dari kisah Maryam ketika melahirkan itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyampaikan kepada Maryam untuk menggoyang pohon kurma yang ada di belakang yang dia jadikan sandaran itu, supaya kurma yang ada di atas pohon itu berjatuhan untuk dia bisa makan. Ya, dengan itu dia akan bisa memiliki kekuatan untuk melahirkan putranya. Nah sekarang bayangkan orang dalam keadaan lemah mau melahirkan disuruh goyang pohon kurma. Anda saja yang dalam keadaan baik-baik saja menggoyang pohon kurma untuk menjatuhkan buah kurma, saya yakin Anda menggoyang 10 kali, 20 kali tidak akan pernah menjatuhkan buahnya. Karena pohon kurma kan kuat sekali, apalagi terkadang dia memiliki permukaan yang kasar sehingga kesulitan bagi orang untuk menggoyang. Tapi tetap Allah perintahkan kepada Maryam untuk melakukan sebab-sebab kauniyah. Setelah Maryam bertawakal kepada Allah yang merupakan bentuk pemenuhan sebab-sebab yang bersifat syar'iyah. Ini menunjukkan bahwa ketentuan Allah selalu berlaku di dalam dua hal ini. Makanya kalau misalnya ya termasuk berdoa atau termasuk bertawakal tadi atau meruqyah misalnya dengan ruqyah syar'iyah untuk supaya bisa mendapatkan kesembuhan, maka Anda harus memperhatikan dua bentuk ketentuan takdir ini, ketentuan Allah SWT yang bersifat syar'iyah dan kauniyah. Anda penuhi kedua-duanya, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda cita-citakan. Kemudian yang keempat, Rabi'an
azama hajatul ibadi lirruju'i wat taubati wa talabil maghfirati minallahi jalla wa ala fahuwa azimul maghfirati wal istighfaru ala wajhain talabul maghfirati bil lafzi yaqulu rabbi ghfirli talabul maghfirati bil mukaffirati ay mukaffiratuz dzunubi masalan qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin ghafarta lahu khotoyahu Ghufirat lahu khotoyahu. Iya. Jadi azmu hajatil ibadi liruju'i wa taubati wa talabil maghfirah minallahi jalla wa ala fahuwa azimul maghfirah. Jadi besarnya kebutuhan hamba untuk kembali ke jalan yang benar dan bertaubat serta mohon ampun kepada Allah Jalla wa ala. Fahuwa azimul maghfirah, maka ya dia adalah yang memiliki ampunan yang besar gitu ya. Wal istighfaru ala wajhain. Istighfar itu ada dua bentuknya. Yang pertama thalabul maghfirah bil lafzi, yaitu minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan lafaz istighfar. Seperti mengatakan rabbighfirli atau astaghfirullah hal azim misalnya, atau yang serupa dengan itu. Kemudian yang kedua thalabul maghfirati bil mukaffirat. Jadi meminta ampunan itu dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya, contoh Nabi pernah mengatakan barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali maka akan diampuni baginya dosa-dosanya. Atau yang lain-lain ya, banyak di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis juga kita banyak dapati perkara-perkara atau amal-amal yang memiliki keutamaan, diantaranya adalah sebagai mukaffiratuz dzunub yang bisa menghapus dan menggugurkan dosa-dosa. Jadi al-maghfirah ya, al-maghfirah ini kan dari kata ghafara, ghafara yaghfiru, yang maknanya bisa dimaknai menutupi dan melindungi. Ya, menutupi dan melindungi. Jadi orang itu ketika dia meminta ampun kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa saya. Maka yang pertama dia meminta kepada Allah untuk menutupi aib dari perbuatan dosanya. Dia ingin agar supaya dosanya tidak diketahui oleh yang lain. Supaya Allah menutupi kekurangan dosa dan aibnya tersebut supaya tidak terlihat kepada yang lainnya. Nah, disinilah kenapa seseorang itu diminta untuk menyembunyikan dosa-dosanya. Ya, dikarenakan ya itu tadi ya akan sesuai dengan apa yang diucapkan melalui istighfarnya. Karena seseorang kalau dia misalnya berbuat dosa kemudian dia menceritakan dosa itu secara terang-terangan kepada yang lain dan membanggakan dosanya, berarti di situ dalam hatinya tidak ada penyesalan. Bahkan malah ada merasa adanya kebanggaan atas dosa yang pernah dikerjakannya tersebut. Ya, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu mu'afan illal mujahidin, kan gitu ya. Kullu ibadi mu'afan illal mujahidin. Au kama qala sallallahu. Setiap hamba itu dimaafkan atas dosa-dosanya kecuali orang-orang yang mujahir, orang-orang yang tontonkan atau memamerkan dosa-dosanya. Dan salah satu bentuk mujahir itu kata Nabi dalam hadis tersebut adalah ketika orang itu melakukan dosa di malam hari ya, dan Allah menutup ya dari perbuatan dosanya itu sehingga tidak diketahui oleh manusia di siang harinya, namun dia membuka penutup Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan menceritakan dosa itu kepada yang lain. Qad fa'altu kadza wa kadza, kan gitu. Aku telah melakukan dosa begini di malam hari. Nah, sehingga di situ menjadikan dia tidak diampuni. Ya. Karena adamu an-nadam, tidak ada penyesalan. Makanya taubat itu kata Nabi SAW, an-nadamu taubatun.
penyesalan itulah taubat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penyesalan itu inti dari bertaubat kepada Allah SWT. Dan kalau seseorang itu menyesali perbuatan dosanya, maka tentu dia tidak ingin agar dosanya itu diketahui orang lain. Kemudian al-maghfirah ini juga memiliki makna apa? Melindungi. Al-mighfar ya, dari kata mighfar yang artinya penutup kepala di dalam perang, itu kan ada helm besi itu yang digunakan untuk melindungi kepala dari serangan senjata musuh. Nah, melindungi yang dimaksud di sini bagaimana? Yaitu melindungi dari akibat perbuatan dosa tersebut, yaitu berupa azab misalnya, atau berupa keburukan-keburukan. Oleh karena itu orang itu kalau banyak beristighfar kepada Allah, itu dijauhkan dari azab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Allah tidak akan mengadab mereka selama kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sedang minta ampun, maka tidak diadab sama Allah. Karena di situ bentuknya lafadznya mudhari'. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah mengadab mereka kapanpun juga, karena di situ bentuknya fa'il, mu'adzib. Bentuk fa'il ini tidak ada ketentuan waktunya. Kapanpun. Kapan Allah tidak memberikan adab, ya, kapanpun juga. Selama syarat adab itu tidak diturunkan oleh Allah, dilakukan oleh orang tersebut. Apa itu? Wahum yastaghfirun. Mereka sedang. Berarti setiap orang melakukan istighfar kala itu, maka dia dilindungi oleh Allah dari azab. Dilindungi oleh Allah dari apa? Keburukan yang dihasilkan oleh dosa-dosanya tersebut. Karena dosa itu kecil besarnya itu mesti punya efek, mesti punya dampak keburukan bagi kehidupan manusia, kecil besarnya. Ya. Nah, kalau seseorang itu istighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah tutupi. Allah ampuni dalam artinya Allah tutupi. Kemudian Allah lindungi dia dari apa? Akibat perbuatan dosa-dosanya. Kalau dia istighfar. Ya. Makanya kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Ya, sungguh beruntung dengan keberuntungan yang besar ketika seseorang itu apa? Dirinya mendapati dalam catatan amalnya itu istighfar yang banyak. Karena istighfar ini adalah salah satu di antara kunci-kunci kebaikan bagi seorang hamba, terutama hamba yang banyak melakukan perbuatan dosa-dosa. Dari sini menunjukkan ya bahwa bentuk istighfar ada dua jenisnya, dan kita mendapati seperti adanya memohon ampun melalui lafaz istighfar itu sendiri, atau meminta ampun kepada Allah melalui melakukan amal-amal kebaikan yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Dan secara umum kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan atau menghilangkan keburukan-keburukan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha mengampuni, ya. Jadi keluasan ampunan Allah itu sangat luas, karena banyak jalan untuk kita bisa mendapat ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah itu juga mengetahui betul kondisi hambanya yang mesti berbuat dosa, yang mesti banyak melakukan kesalahan. Allah ketika menciptakan kita diciptakan itu dengan kekurangan. Salah satu kekurangan itu adalah kita ini mesti banyak melakukan kesalahan. Kullu amali ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kan gitu ya. Setiap anak keturunan Adam itu khata', dia banyak melakukan kesalahan, setiap hari melakukan dosa. Dan sebaik-baik anak Adam yang melakukan banyak dosa tentu adalah apa? Yang paling banyak bertaubat. Nah, sehingga dengan melalui dua bentuk istighfar yang disebutkan tadi, ini ya akan bisa mengantarkan dia untuk meraih ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, khamisan al-haditsu dalilun ala ghinallahi jalla wa ala ghinallahi jalla wa ala wa sa'ata ghinahu
fala tazidu ta'atal makhluqi syai'an wa la tanqusu ma'siyatal 'asin min mulkihi syai'an. Iya, nah di sini menunjukkan atas ghina Allah Jalla wa Ala, ya, kekayaan Allah Jalla wa Ala. Wa sa'ati ghinahu, dan keluasan kekayaannya. Sehingga apa? Fala tazidu ta'atul makhluqi syai'an. Sehingga ketaatan makhluk tidak memberikan tambahan apapun atau sedikit pun kepada kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tanqusu ma'siyatul 'asina min mulki syai'an, dan satu kemaksiatan atau suatu kemaksiatan itu tidak mengurangi dari kerajaan Allah atau kekuasaan Allah sedikit pun. Ya. Nah, sehingga di sini yang menjadi pelajaran besar bagi kita adalah perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Karena tidak memberikan pengaruh apapun untuk Allah. Untuk kerajaan Allah tidak berkurang maupun tidak bertambah karena perkara-perkara tersebut. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah, kan gitu ya. Apabila kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri. Dan apabila seorang melakukan keburukan, maka keburukan itu juga untuk dirinya sendiri. Kalau dalam surah Luqman itu, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu wa laqad uti laqad apa namanya? Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, dan siapa yang bersyukur kepada Allah hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau poin ini kita tanamkan betul dalam diri kita, maka ketika itu kita akan menyadari bahwa semua ibadah, ketaatan yang kita lakukan itu hakikatnya adalah kebutuhan kita. Termasuk juga perbuatan dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu akan merugikan kita. Itu benar-benar terasa, karena sebagian orang itu begini. Sebagian orang itu terkadang dia memiliki perasaan bahwa ketika Allah memerintahkan dia untuk berbuat kebaikan ini dan itu, dia lakukan asal-asalan saja. Pokoknya memenuhi perintah Allah lah, supaya Allah nggak murka, misalnya gitu ya. Seakan-akan Allah butuh dengan apa? Kebaikan yang dilakukannya. Coba bayangkan kalau misalnya kebaikan itu nanti kemanfaatannya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, dia pasti akan memperhatikan kebaikan itu. Dia akan pasti berusaha untuk itqon, melakukan kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Karena setiap kali dia mengerjakan suatu kebaikan itu dengan kualitas tingkatan kebaikannya lebih baik, maka akan memberikan dampak kebaikan untuk hidupnya jauh lebih baik. Contoh misalnya seperti orang ketika dia bekerja misalnya. Kalau dia sadar bahwa kalau saya bekerja itu dengan pekerjaan saya ini saya bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya, maka akan berdampak pada pendapatan saya misalnya. Semakin baik saya bekerja, itu semakin besar pendapatan yang saya dapatkan. Maka pastinya dia akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk mendapat gaji yang lebih tinggi. Dengan apa? Dengan memaksimalkan pekerjaan yang dia kerjakan, kan begitu. Atau misal begini, gampangannya begini saja. Kalau misalnya ada orang itu mengerjakan suatu pekerjaan, misalnya pekerjaannya itu digaji per item dia kerjakan. Misalnya bungkus barang. Kamu kalau bisa membungkus satu, saya berikan gaji Rp1.000. Berarti kalau Anda bisa maksimal, katakanlah dalam satu hari Anda itu membungkus 500 misalnya, 500 bungkus ini, berarti Anda mendapat berapa? 500.000 setiap harinya. Dan Anda mulai mencoba misalnya, oh ternyata 100 bungkus ini bisa saya selesaikan hanya dengan waktu 1 jam saja. Misalnya gitu, bungkusnya mungkin nggak susah gitu ya, melipat-lipat gitu saja. Misalnya loh ini misalnya.
Kalau misal seperti ini, dalam 1 jam Anda bisa membungkus 100 bungkus. Kira-kira Anda diberikan 500 bungkus, sanggup apa enggak kira-kira? Menurut sampean, kalau misalnya sampean pikir lah, sampean bayangkan, antum bisa membungkus dalam 1 jam itu 100 bungkus. Anggaplah misalnya itu benar-benar terus kerja ya, enggak ada berhentinya. Kalau misalnya sambil berhenti 2 jam lah Anda bisa 100 bungkus. Kira-kira Anda kalau dikasih jatah maksimal 500 bungkus sehari, kira-kira sanggup enggak nerima seperti ini? Dengan melihat nominal 500.000 per hari. Diusahakan. Nah, gitu. Nah, sama ketika kita beribadah kepada Allah dan kemudian kita menganggap ibadah itu tidak memberikan dampak kebaikan untuk kita, maka kita asal-asalan saja mengerjakannya. Tapi kalau setiap kita mengerjakannya itu kita sadari, ya Allah, saya melakukan kebaikan ini untuk diri saya sendiri kebaikannya nanti. Nah, itu pasti akan dia berusaha memaksimalkan diri di dalam mengerjakan kebaikan itu, kan begitu. Sama seperti tadi itu bungkus ya, bisa 100, katakanlah 1,5 jam ambil santai-santainya misalnya, itu dapat 100. Dikasih maksimal 500, sanggup lah kan gitu ya. 500.000 ya lumayan sehari loh. Sehari 500.000 atau dapat berapa? Misalnya seminggu, sepekan, 6 hari lah. 1 hari digunakan untuk libur. 3 juta seminggu. Lumayan ya. Sayangnya nggak ada kerjaan seperti ini. Nah, yang ke-6. Belum asar ya, belum ya. Sadisan, innallaha ta'ala yahfazu a'malal ibadi wa yahsiha thumma yujazihim biha fala tazlamu nafsun syai'an. Iya, innallaha ta'ala yahfazu a'malal ibadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjaga amal-amal hambanya, wa yuhsiha, ya sama ini ya, yuhsiha, yahfaz sama menjaga. Tsumma yujazihim, kemudian Allah memberikan balasan kepada mereka biha, ya melalui atau dengan amal-amalnya tersebut. Fala tadhlimu nafsun syai'a, maka atau fala tuzlamu nafsun syai'an, maka tidak ada satupun jiwa yang dizalimi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mesti akan memberikan apa? Balasan atas kebaikan yang dilakukan. Nah, cuman begini, masalahnya itu Allah punya kriteria. Siapa yang melakukan kebaikan dengan kriteria seperti ini, misalnya ikhlas, mutaba'ah gitu ya, dilakukan dengan sungguh-sungguh misalnya, itu baru dapat pahala. Nah, kalau kita mengerjakan itu semuanya, kita tidak perlu khawatir, mesti Allah akan memenuhi yang telah dijanjikannya kepada kita. Makanya kemudian ketika kita melakukan kebaikan itu, di satu sisi kita yakin Allah itu maha menerima amal kebaikan kita. Tapi di satu sisi kita harus berprasangka pada diri kita sendiri. Barangkali dari kriteria persyaratan yang Allah berikan ini ada syarat yang belum terpenuhi, sehingga kebaikan saya belum tentu diterima secara maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kekhawatiran ya, diantaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu ketika telah membangun bangunan Ka'bah, apa yang diucapkan oleh mereka berdua, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kebaikan kami, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jadi permohonan itu mengandung adanya harapan, keinginan untuk Allah yatajawaz. Allah memaafkan kekurangan-kekurangan tadi, persyaratan yang belum terkumpul di situ atau terpenuhi di situ, sehingga membuat amalnya tidak diterima. Ya, sehingga mohon kepada Allah agar supaya diterima. Ya, dan ketika Allah memberikan pahala kepada hamba-hambanya, ini Allah tidak menegakkan kezaliman, mesti diberi. Seperti dalam sebuah hadis itu kan Nabi pernah menceritakan tentang 3 golongan ya, golongan Yahudi, Nasrani, kemudian golongan kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad SAW. Golongan Yahudi itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi SAW, itu orang yang
bekerja mulai dari pagi sampai siang. Siapa yang bekerja dari pagi sampai siang, nanti aku akan berikan upahnya sekian. Kemudian dari siang sampai asar, dia akan mendapatkan upah sekian. Dari asar sampai maghrib, atau dari siang sampai asar sampai maghrib. Pokoknya digambarkan yang paling banyak itu waktunya Yahudi, dari pagi sampai siang tadi itu. Kemudian dari siang sampai asar ini agak panjang gitu ya waktunya. Ini Nasrani, nanti dapat upah sekian. Terus yang dari pada asar sampai menjelang maghrib atau semenjak maghrib ini waktu yang paling pendek, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Allah menetapkan pahala itu lebih besar umatnya Nabi Muhammad SAW dengan durasi waktu yang pendek. Maka dua golongan ini, Yahudi Nasrani ini, protes ya kepada Allah. Ya Allah, kok engkau berikan kepada umat Muhammad SAW itu pahala yang lebih banyak daripada kami? Maka Allah mengatakan apa? Bukankah aku telah memenuhi segala apa yang aku janjikan untuk kalian? Apa ada yang dizalimi satu di antara kalian? Maka mereka mengatakan enggak ya Allah, enggak ada yang terzalimi ya, dari semua amal yang kami kerjakan itu semuanya mendapat pahala yang telah kau janjikan untuk kami. Maka Allah mengatakan demikianlah aku memberikan karunia itu kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi enggak ada yang dizalimi oleh Allah. Tapi memang dalam hal ya diantaranya adalah memberikan pahala. Allah itu dengan kehendaknya itu terkadang melebihkan sebagian dan tidak melebihkan yang lainnya. Tapi Allah ketika menjanjikan sesuatu kepada hamba-hambanya pasti dipenuhi sesuai dengan janjinya tersebut. Kepada Yahudi dipenuhi, kepada Nasrani nanti dipenuhi gitu ya. Kepada pengikut Nabi Musa alaihissalam dipenuhi, kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam juga akan dipenuhi sesuai dengan kadar yang Allah janjikan untuk mereka. Dan Allah melebihkan untuk umat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ya, yang ketujuh. Sabi'an, al-hadithu fihi isyaratun ila muhasabatin nafsi wan nadami ala dhunubi wa dhalika min qawlihi fala yalumanna illa nafsahu. Iya, hadis ini mengandung isyarat agar supaya introspeksi diri ya, dan menyesali dosa-dosa sebagaimana dari sabda beliau fala yalumanna illa nafsahu, maka ketika dia mendapati keburukan ada pada dirinya maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jadi di sini kalimat mulai dari kalimat faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu, ini untuk menggambarkan muhasabatun nafs. Ya, siapa yang mendapati dirinya ada kebaikan, dengan berarti kan menunjukkan kalau dia apa? Introspeksi diri sehingga dia tahu dirinya ada kebaikan atau tidak. Ketika dia mendapati dirinya ada kebaikan, maka pujilah Allah SWT karena melalui karunia Allah lah dia bisa melakukan kebaikan itu. Dan siapa yang mendapati dirinya itu sebaliknya melakukan keburukan, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, karena keburukan itu meskipun Allah ciptakan untuk dirinya, tapi keburukan itu menjadi buruk bagi dirinya. Sedangkan penciptaan Allah atas keburukan sang hamba itu mengandung keadilan dan hikmah yang baik. Nah, insya Allah ini kaidahnya yang nanti kita baca pada sesi berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu qaidatun fil jazaa'i wal hisab, yaitu kaidah dalam hal berkenaan dengan pemberian balasan dan hisab, yaitu al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Wa dzalika min qaulihi fil hadis. Jadi kaidah ini diambil dari sabda Nabi SAW dalam hadis, yaitu firman Allah Ta'ala innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyaha. Ya, sesungguhnya amal-amal kalian itu aku menjaganya gitu ya,
bagi kalian, kemudian aku memenuhi balasan untuk kalian atas amal-amal kalian tersebut. Jadi al-jazaa min jinsil amal itu maksudnya apa? Balasan sesuai dengan jenis amal. Kalau amalnya itu berupa misalnya memberikan kebaikan, maka akan diberikan balasan pemberian kebaikan. Kalau amalnya itu bentuknya adalah menghilangkan kesulitan, maka akan didapatkan balasan yaitu menghilangkan kesulitan, gitu ya. Seperti Nabi SAW mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghilangkan satu kesulitan bagi seorang mukmin, maka nanti di akhirat Allah akan menghilangkan salah satu kesulitan yang dia hadapi dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Nah, ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa al-jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Seperti juga Nabi mengatakan anfiq unfiq alaik, kan gitu ya. Allah mengatakan infakkanlah hartamu, niscaya aku akan menginfakkan untuk kalian. Jadi Allah akan mengganti infak kalian itu dengan infak, dengan pemberian harta yang kalian keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkenaan dengan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau kita tutup dulu dah. Nah, naktafi launa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.